Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya. Kalau kemarin kita membahas tentang Pancasila, solusi problem korupsi, kemudian kerusakan lingkungan, dan selanjutnya dekandensi moral. Kali ini akan kita bahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa saja? Kita lihat ya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita kan tahu sudah zamannya modernisasi ya, modern dan semuanya serba teknologi. Teknologi yang kita pakai itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pertama, sila pertama yaitu adalah ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Apa saja? Melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya. Jadi alam ini hanya bagian, karena pusatnya kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Next, selanjutnya, sila pertama menempatkan manusia di dalam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Ya. Kemudian, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Jadi sila pertama ini teknologi, walaupun memang mengembangkan ilmu itu bukan hanya sebagai berpotensi mengatur sistem keyakinan dan peribadatan kita, karena kita akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus berfokus kepada atau beribadah ya sesuai agama dan keyakinan. Next, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Maksudnya seperti apa? Oke, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hasil nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Jadi untuk sila yang kedua ini, kita kemanusiaan yang adil beradab, bahwa ilmu itu kita harus bisa mengendalikan ya, kita harus bisa mengarahkan, memotivasi kepada teman-teman kita ya. Jadi sini sudah ada caranya ya. Yang pertama, memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan. Karena kita punya ilmu, kita mendapatkan ilmu untuk semata-mata akan kita transferkan lagi kepada orang lain. Seperti itu ya kan? Nah, itu maksudnya ya. Next, yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Karena yang sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme, cinta terhadap tanah air ya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa kita tahu negara Indonesia banyak sekali kekayaan baik alam dan kekayaan budaya ya. Jadi caranya adalah kita mempersatukan itu dengan menggunakan ilmu. Contohnya apa? Komunikasi yang sekarang kita mempersatukan dari dulu kan, kalau kita mau komunikasi dari Pulau Jawa mau komunikasi ke Pulau Sumatera itu susah. Sekarang bisa karena adanya teknologi, karena adanya ilmu ya. Kita mau komunikasi dengan negara luar pun mudah ya. Video call dengan WhatsApp sudah bisa karena adanya ilmu ya. Next, nilai sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya.
Maksudnya seperti apa? Mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Jadi kita menyebarkan ilmu kita untuk masyarakat atas asas kerakyatan. Dari maksud di sini adalah nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan seharusnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Jadi berkebebasan mengungkapkan pendapat ya di muka umum boleh, kemudian kebebasan untuk dia berimajinasi, berkreasi dan selebihnya. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Jadi materi yang kita musyawarahkan itu adalah materi yang akan nanti mendapatkan tanggapan ataupun pertanyaan dari peserta presentasi ya. Nilai yang kelima, sila terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Maksudnya seperti apa? Menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Wow, ya. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan antara keadilan dan kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, ya, manusia dengan penciptanya dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Kita harus bersikap adil, ya. Kalau kita itu contohnya sudah ada di atas ya, tentang kita punya mobil truk ya. Truk itu kalau bisa kita membantu dengan sesama ya. Contohnya mau dijadikan tempat tumpangan dari masyarakat gitu kan ya. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran. Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu ya. Maksud saya pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Maksudnya seperti apa? Seiring dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai yang terkandung dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal yang membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek ya, apa saja? Yaitu adalah didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global, ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualisme, gotong royong kita semakin berkurang, solidaritas kita juga berkurang, musyawarah dan cinta rasa keadilan pun tidak ada ya. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Seperti itu. Kesimpulannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan terhadap manusia. Peranan Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan, keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup timbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Oke, terima kasih. Nanti kalau akan ada sistem pertanyaan bisa langsung di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum.